Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Padilla dengan NPM 212171042 dari kelas B, Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Wiwin Herwina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama adalah pengertian dari pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah seperangkat asumsi yang secara teoritis bisa dipertanggungjawabkan mengenai hakikat pembelajaran untuk mencapai tujuan pedagogis, yaitu keadaan di mana individu memperoleh pengetahuan sebagai produk dari kegiatan organisasi sendiri berdasarkan pada apa yang mereka ketahui dan percayai, serta ide dan fenomena di mana mereka berhubungan dalam lingkungan tertentu. Yang kedua, adapun ciri-ciri dari pendekatan konstruktivisme, yaitu yang pertama menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Lalu selanjutnya menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengerjakan tugas yang sama. Misalnya itu, suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara seperti diskusi. Yang ketiga adalah mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret. Misalnya itu, untuk mengetahui suatu konsep melalui kenyataan di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial, yaitu terjadinya interaksi dan kerjasama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya, misalnya interaksi antara guru dan siswa atau dosen dengan mahasiswa. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir adalah melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga menarik siswa agar mau belajar. Yang ketiga adalah karakteristik dari pendekatan konstruktivisme, yaitu yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan baru dengan pengalaman yang lama yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga adalah pandangan yang berbeda di antara peserta didik dihargai sebagai tradisi dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah dalam proses pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan berbagai kemungkinan dan menyintesiskannya secara integrasi. Yang kelima adalah proses pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong peserta didik dalam proses pencarian yang alami. Terus yang keenam adalah proses pembelajaran mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif di kalangan peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah proses pembelajaran dilakukan secara konstekstual, yaitu peserta didik dihadapkan ke dalam pengalaman yang nyata. Yang keempat, adapun langkah-langkah dari pendekatan konstruktivisme. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan orientasi, yaitu merupakan fase untuk memberi kesempatan kepada peserta didik memperhatikan dan mengembangkan inovasi terhadap motivasi dan dari topik pembelajaran yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah elisitasi, merupakan tahap di mana kita membantu peserta didik menggali ide-ide yang dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka melalui media seperti contohnya melalui media poster atau tulisan yang dipresentasikan kepada seluruh peserta didik. Tahap yang ketiga adalah tahapan rekonstruksi ide.
Dalam tahap ini, peserta didik melakukan klasifikasi dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau ide teman diskusinya. Berhadapan dengan ide-ide orang lain, seseorang peserta didik akan terangsang untuk merekonstruksikan gagasannya. Kalau tidak cocok, sebaliknya menjadi lebih yakin terhadap gagasannya yang cocok. Yang keempat adalah tahapan aplikasi ide. Dalam langkah ini, ide atau pengetahuan yang telah dibentuk oleh peserta didik perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi yang akan dihadapi. Hal ini membuat pengetahuan peserta didik lebih lengkap dan lebih rinci. Dan tahap yang kelima adalah tahapan review. Dalam tahapan ini, kemungkinan peserta didik mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi gagasannya dengan menambahkan suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Jika hasil review kemudian dibandingkan dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki, maka memunculkan kembali ide-ide elitisasi pada peserta didik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan konstruktivisme. Yang pertama itu adalah kelebihannya. Kelebihannya yang pertama itu dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, peserta didik akan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menjadikan proses pembelajaran tersebut menyenangkan dan lebih bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, maka peserta didik tidak akan mudah lupa dengan pembelajaran tersebut. Yang keempat, suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan peserta didik sehingga pembelajaran tidak akan cepat bosan. Yang kelima itu, si peserta didik merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban dari peserta didik akan mendapatkan penilaian. Dan yang keenam itu memupuk kerjasama dalam kelompok peserta didik. Adapun kekurangan dari pendekatan konstruktivisme, yang pertama itu peserta didik masih kesulitan dalam menemukan jawabannya sendiri. Yang kedua itu membutuhkan waktu yang relatif lama, terutama peserta didik yang memiliki pengetahuan yang lemah. Dan yang ketiga itu peserta didik yang pintar kadang-kadang tidak sabar dalam menanti jawaban dari peserta didik yang belum selesai mengerjakan. Dan yang keempat itu peserta didik memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar mengajar yang baru. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pendekatan konstruktivisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.